Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri dengan NIM 2215050036 dengan jurusan yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai adat Minangkabau, yaitu mata kuliahnya Ilmu Budaya Minangkabau. Materi saya yaitu tentang adat Minangkabau. Adat yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian adat Minangkabau, yang kedua pembagian adat Minangkabau, dan yang ketiga yaitu sumber adat Minangkabau. Adat berarti kebiasaan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa adat berasal dari bahasa Sanskerta yang A berarti bukan dan datu yang artinya sifat kebendaan. Pengetahuan mengenai adat adalah dasar pikiran tentang tata kehidupan yang berdasarkan budaya, berarti budi, etika, dan moral serta norma-norma yang diwarisi dan nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, adat atau urf adalah kebiasaan, tradisi atau praktik yang berlaku dalam suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adat itu adalah suatu gagasan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mencakup tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim di suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu pembagian adat Minangkabau. Yang pertama yaitu adat dan sabana adat adalah suatu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh waktu dan lingkungan. Ia merupakan sunatullah kehidupan, takdir atau kehendak dari Allah. Sifatnya adalah tetap dan tidak pernah berubah. Misalnya seperti air membasahi, api membakar, ayam berkokok, dan laut berombak. Karena sifatnya yang kekal, maka adat ini seperti falsafah Minang yang berbunyi indak lapuak karena hujan, indak lakang dek paneh, jiko diasa indak layu, jiko dicabui indak mati, yang berarti tidak lapuk terkena hujan, tidak lekang oleh panas, jika dipindahkan tidak layu, jika dicabut tidak mati. Ini juga dikenal dengan adat babuhu mati. Maksudnya sifatnya selalu sama sepanjang masa, tidak berubah karena memang sudah kodrat dari Allah. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan merupakan tingkatan kedua dalam adat Minangkabau, yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat yang diadatkan ini telah disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Tujuan dari Datuk ini membuat adat ini adalah supaya masyarakat menjalankan aturan tersebut, dan dari adat ini keluarlah falsafah Minang yang berarti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Contoh dari adat yang diadatkan adalah seperti profesi pengangkatan penghulu, profesi pernikahan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adat nan teradat atau adat nan teradat adalah adat Minangkabau yang ketiga, yaitu merupakan aturan adat yang berlaku di sebuah nagari, kecamatan, dan kabupaten.
Artinya, adat tersebut hanya berlaku di dalam ruang lingkup tertentu dan berbeda dengan daerah lainnya. Seperti falsafah Minang mengatakan lingkup nagari, berarti adat tersebut hanya berlaku di nagari tersebut. Contohnya yaitu perkawinan antara daerah Payakumbuh dan daerah Pariaman. Adat perkawinan di dua wilayah ini berbeda satu sama lainnya. Di daerah Payakumbuh misalnya, dalam adat pernikahan laki-laki harus membelikan perlengkapan kamar pengantin wanita atau yang disebut dengan adat sasudui. Sedangkan lain lagi di daerah Pariaman, di mana pihak calon pengantin perempuan yang datang kepada pihak laki-laki untuk meminta dia menjadi pengantin pria dan membayar sejumlah uang atau emas yang disebut dengan uang japoi. Namun berbeda dengan dua adat sebelumnya yang tidak boleh diubah, aturan adat yang teradat lebih fleksibel atau dalam adat Minang disebut babuhu senta, yaitu adat yang tidak dapat diubah. Yang terakhir yaitu adat istiadat, merupakan jenis adat Minangkabau keempat, di mana adat ini dibuat oleh para pemangku adat pemerintahan nagari dan lainnya terhadap sebuah masalah atau kondisi tertentu. Jadi adat tersebut dibuat untuk memenuhi kondisi atau kebutuhan masyarakat tersebut. Adat ini berubah fleksibel tergantung pada pertimbangan atau perundang-undangan. Adat istiadat ini juga disebut dengan babuhu senta, yaitu bubuhu yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah permainan anak negari, pacu jawi di daerah Luhak nan Tuwo atau Kabupaten Tanah Datar, pacu iti di Luhak nan Bunsu atau Kabupaten 50 Kota. Poin yang ketiga yaitu sumber adat Minangkabau. Yang pertama yaitu hukum alam, adalah sebuah pernyataan yang mengajarkan kita alam bisa dijadikan panduan hidup dan pegangan hidup. Yang kedua, keputusan penghulu. Berarti penghulu merupakan tokoh adat yang membuat keputusan suatu masalah sosial dan budaya. Keputusan itu penting bagi mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu agama atau syara, yaitu peraturan dari agama Islam. Jadi agama berperan sebagai utama dalam segala hal yang berhubungan dengan adat. Demikianlah pembahasan dari materi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.